Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di siang hari ini kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah. Terlebih pada hari ini kita juga sudah berada di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, salah satu di antara 4 bulan haram, yang tentu kita berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan nanti di yaumil qiyamah akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua dan mentakdirkan kita menjadi bagian dari ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga secara lebih khusus saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini untuk yang pertama kalinya, kecuali kalau sama Pak Agus ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin baru pertama kali. Dan saya pribadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini nanti di hari kiamat akan bisa menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah. Kita bisa saling memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa saling memberikan syafaat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Sesungguhnya nanti di hari kiamat itu teman-teman dekat di dunia bisa menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka nanti di hadapan Allah akan saling memberikan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan bisa saling membela dan Allah pertemukan kita kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema yang memang sangat cukup penting untuk kita ketahui, khususnya bagi seorang muslim. Di tengah kita mendapati banyaknya perbedaan-perbedaan ya, khususnya dalam praktek beragama ataupun menyikapi suatu masalah, yang mana memang kalau kita melihat salah satu di antara prinsip ajaran Islam itu Pak, dan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad ini memiliki prinsip yang sangat penting. Bahkan prinsip inilah yang menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik, yaitu prinsip al-wasat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah, dan kami jadikan kalian wahai umat Muhammad, kata Allah, sebagai umat yang wasat. Nah, kalau terjemahan bebasnya umat pertengahan. Tapi yang lebih tepat, Nabi SAW kemudian menafsirkan makna dari umat pertengahan ini adalah ummatu adlin, umat yang adil. Dan makna adil itu jemaah sekalian adalah wat'u syai'i fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bersikap proporsional. Nah, artinya prinsip di antara prinsip-prinsip ajaran Islam yang penting itu adalah sikap proporsional. Ya, meletakkan suatu masalah pada tempatnya masing-masing. Bisa jadi jamaah sekalian ada dua hal yang baik, tapi kalau dalam meletakkannya tidak proporsional, itu malah menjadi tidak baik. Satu contoh misalnya jamaah sekalian ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu pernah mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kas-sa'imi la yuftir. Jadi kata Nabi SAW, orang yang memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, pahalanya itu seperti orang yang berjihad, dan seperti orang yang selalu sholat tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang selalu berpuasa tidak pernah berbuka. Jadi artinya jemaah sekalian,
Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan pahala besar ya memenuhi kebutuhan orang-orang yang biasanya dalam kondisi tidak berkecukupan, salah satunya adalah para janda. Tapi kira-kira jamaah sekalian, sedekah kepada para janda kalau lebih besar daripada nafkah kepada istri, baik nggak? Baik nggak, Bu? Oh enggak. Nah ini, nah yang ngerasa, udah ngerasa. Nah jadi artinya memenuhi kebutuhan janda baik gitu ya. Tapi kalau tidak proporsional, tidak bersikap adil, tidak ada skala prioritas ya, yang mana istri malah diabaikan nafkahnya tapi malah memenuhi kebutuhan janda yang lain misalnya, nah ini jadi masalah ya. Jadi jangan-jangan ada apa, kalau bahasa orang itu Pak, ada udang di balik rempeyek misalnya gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi gitu ya. Ada niatan-niatan tertentu. Nah maka sama-sama perbuatan baik, tapi kalau tidak proporsional ya, dan salah satu makna proporsional itu adalah skala prioritasnya juga ada ya. Karena sikap proporsional itu menciptakan satu prinsip yang lain, yaitu prinsip aulawiyah. Kita mengambil sesuatu atau menyikapi sesuatu secara atau berdasarkan skala prioritas ya. Jadi artinya sesuatu yang penting didahulukan daripada yang tidak penting, tapi ada yang lebih penting didahulukan daripada yang penting. Nah, disinilah jamaah sekalian, kalau kita melihat fenomena khususnya umat Islam hari ini ya, kadang kita mendapati adanya krisis skala atau krisis sifat proporsional dan juga krisis dari aspek prioritas. Ya, misalnya ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus misalnya ya, perdebatan tentang masalah musik misalnya, Pak. Ya, musik itu memang betul ulama kita beda pendapat tentang hukumnya, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi fenomena di mana seorang dai, seorang ustadz gitu ya, yang mungkin sajalah, anggaplah Pak, kita katakan beliau salah dalam menerjemahkan syu'ara dengan pemusik misalnya ya. Tapi kesalahan ini kan tidak sampai harus kita memvonis beliau telah menista Al-Quran. Ya, karena vonis menista Al-Quran itu sama saja kita telah mengkafirkan orang yang bersangkutan. Nah, itu jadi artinya disinilah kita harus bisa meletakkan masalah itu sesuai dengan proporsinya. Nah maka hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana kaidah, bagaimana kita berinteraksi, bersikap ya di dalam menyikapi suatu persoalan, khususnya kalau itu diperselisihkan ya. Karena yang jadi persoalan kita itu jemaah sekalian sebenarnya bukan masalahnya Pak, tapi sikapnya gitu ya. Masalahnya ya memang begitulah, sampai hari kiamat kalau namanya perbedaan akan berbeda gitu ya. Tapi sikap ini yang perlu kemudian kita menyikapinya dengan bijak ya. Nah karena itulah, sebelum juga kita masuk ya kepada kaidah-kaidah bagaimana kita bersikap, nah ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu jamaah sekalian, walaupun tema yang disampaikan adalah jika semua memiliki dalil bagaimana aku bersikap, karena ini diambil dari buku yang saya tulis, nanti mungkin bisa saya hadiahkan pada jamaah ya, cuma satu tapi ya. Nah tapi sebenarnya tema ini kalau di dalam ilmu fikih masuk kategori kajian ilmu usul fikih yang disebut dengan fikih ikhtilaf ya. Jadi fikih ikhtilaf itu artinya adalah bagaimana kita mempelajari cara bersikap yang proporsional di tengah suatu perbedaan ya. Nah tentunya catatannya juga adalah ketika kita memahami suatu permasalahan itu jika memang diperselisihkan, nah yang perlu kita pahami di awal adalah tidak semua masalah itu masuk wilayah khilafiyah, perbedaan. Sebagaimana Pak, tidak semua masalah itu disepakati gitu ya. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada sikapnya ya adalah kita harus bisa dan pintar-pintar membedakan masalah dan memetakannya sesuai dengan proporsinya yang tepat dan benar. Kalau memang itu sesuatu yang tidak ada perselisihannya, ya kita katakan jangan kita berbeda pendapat. Tapi kalau itu sesuatu yang memang diperselisihkan, ya maka kita harus kemudian memposisikannya sebagai sesuatu yang memang diperselisihkan. Karena yang jadi masalah Pak, ada dua sikap ekstrim yang muncul di tengah umat Islam di dalam menyikapi suatu perbedaan. Sikap ekstrim yang pertama adalah menganggap semua yang ada dalam Islam ini tidak pernah berbeda. Jadi kebenaran itu hanya tunggal saja ya. Akhirnya mereka mengingkari sesuatu yang berbeda dengan pemahaman mereka. Nah ini nanti dalam sejarah akan muncul pemahaman yang seperti ini, namanya disebut paham Khawarij
Ya, menganggap bahwa mereka lah yang kemudian kebenaran tunggal ada pada dirinya dan menganggap di luarnya dianggap menyimpang. Ya. Tapi di sisi yang lain ada juga kubu ekstrim yang kedua, mas sekalian, menganggap semua masalah itu terbuka untuk diperselisihkan, meskipun pada wilayah-wilayah fundamen, pada wilayah-wilayah pokok yang sebenarnya tidak mungkin berbeda. Ya, misalnya mas sekalian, hal-hal yang mungkin ya umat Islam dengan akal sehatnya, ilmu yang standar saja itu pasti sudah akan mengatakan, misalnya itu sesuatu yang seluruh umat akan mengatakan nggak boleh, misalnya LGBT, Pak. Ya, saya bukan berarti kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukannya, tapi dalam kacamata Islam yang namanya tindakan LGBT misalnya itu sesuatu yang sudah dalam Islam hukumnya haram, tapi tetap ada sebagian orang yang kemudian mencari-cari dalil untuk bisa membenarkan yang namanya perbuatan seperti ini. Bahkan menariknya Pak, yang dipakai ayat Al-Quran untuk dalil gitu ya, bahwa yang namanya LGBT itu boleh. Ya, misalnya nih, ya di antara dalil yang dipakai untuk mereka yang pro, sebenarnya kita harus bedakan ya antara orang yang kena penyakit LGBT sama yang mengkampanyekan bahwa LGBT itu boleh. Ya, kalau saudara-saudara kita yang kemudian kena penyakit atau misalnya ada kecenderungan seperti ini, ya tentu kita harus rangkul untuk kita ingatkan agar mereka kembali kepada kebaikan, kembali kepada kebenaran, bukan malah dikucilkan dan seterusnya. Tapi ketika itu dijadikan cara untuk membenarkan kesalahannya, nah itu yang kemudian harus kita luruskan. Nah, yang jadi masalah kadang ada ayat Al-Quran ditarik-tarik untuk membenarkan, gitu ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu, Pak ya. Nih saya kasih satu contoh, ada ayat yang dijadikan argumentasi untuk menganggap semua hal itu walaupun wilayah fundamen bisa berpotensi untuk diperselisihkan. Misalnya surah An-Nisa di awal. An-Nisa ayat pertama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha." Wahai orang-orang yang wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Nih yang pernah belajar bahasa Arab nih Pak, yang pernah belajar bahasa Arab nih ibu sekalian. Kira-kira kalau kata benda yang menunjukkan gender feminim, yang menunjukkan gender perempuan, biasanya tandanya apa? Tak marbuto kan? Kalau muslim berarti dia maskulin, atau dalam bahasa Arab disebut mudzakkar. Tapi kalau muslimatun muannas ya, atau feminim ya. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan manusia dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan dari jiwa tersebut zaujaha. Nah, zaujaha itu terjemahannya apa? Pasangan apa suami? Kalau terjemahan yang benar, akalnya sehat, pasangan. Tapi kalau ayat ini ingin dipakai dalam rangka membenarkan adanya pernikahan sesama jenis, maka bahasa Arab akan dipakai menerjemahkan zaujaha itu artinya suaminya. Bayangkan Pak. Ini ayat ini dipakai nih Pak untuk membenarkan keyakinan seperti itu. Jadi terjemahannya nanti ya diciptakannya satu jiwa darinya suaminya. Ya, akhirnya bukan Adam dan Hawa, ya, jadi Adam dan Asep nanti Pak. Nah ini kan jadi masalah gitu. Nah, jadi kadang ayat Al-Quran bisa dijadikan seperti itu gitu ya. Nah, maka di sini pentingnya juga kita belajar ilmu itu dengan cara atau dari sumber-sumber yang benar ya. Baik, nah jadi sekali lagi dua kubu ekstrim ini ya ada di tengah umat, menganggap kebenaran itu tunggal secara mutlak, tapi ada juga yang menganggap semuanya bersifat relatif dan mungkin untuk diperselisihkan. Nah, sikap yang moderat, sikap yang wasat, pertengahan dan adil meletakkan masalah pada tempatnya masing-masing. Kalau memang itu adalah suatu yang disepakati ya kita sepakati, kalau itu sesuatu yang diperselisihkan ya kita anggap itu sebagai perselisihan ya. Nah, disinilah kita penting memetakan ya. Saya dalam konteks ini akan menjelaskan bagaimana kita memetakan suatu masalah sesuai dengan proporsinya agar kita memiliki sikap yang tepat dan juga proporsional. Nah, dimulai karena ini sudut pandangnya adalah ajaran Islam ya. Sudut pandangnya adalah sumber-sumber agama Islam, maka kita lihat dari sumber masalahnya terlebih dahulu. Ya, karena jangan sampai kita menghukumi sesuatu Pak tanpa memahami masalahnya terlebih dahulu. Ada kaidah di dalam ilmu usul fikih, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi suatu masalah itu sebenarnya cabang dari memahami masalahnya.
Ya, karena kalau permasalahannya sendiri pemahamannya sudah keliru, maka pasti justifikasi hukumnya pun akan keliru. Nah, jadi sebelum kita bicara penghukuman, kita bicara sikap dan seterusnya, maka pahami dulu masalahnya seperti apa dari sisi sumbernya. Nah, kalau melihat dari sudut pandang ajaran Islam, setidaknya jemaah sekalian, sumber masalah yang nanti akan melahirkan kesepakatan ataupun perselisihan yang harus disikapi secara proporsional bisa dilihat dari dua sisi. Pertama adalah masalah agamanya terkait dengan apa? Ya, dan saya di sini ingin menegaskan juga, Pak, yang saya maksud agama di sini bukan hanya ritual. Ya, karena di dalam Islam semua apa yang dilakukan manusia masuk kategori wilayah agama. Mau dia wilayah ritual ibadah ataupun dalam wilayah perkara dunia. Ya. Karena gini jemaah sekalian, kenapa saya katakan dalam perkara dunia pun itu masuk kategori wilayah agama di dalam Islam ya? Karena kita hidup di dunia ini terikat dengan hukum-hukum Allah yang tidak mungkin sedetik saja kehidupan kita lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh sederhana atau gambaran sederhana seperti ini. Bapak Ibu sekalian pernah belajar ilmu fikih dan mengenal 5 hukum syariah ya? Hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala kalau diniatkan. Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh ditinggalkan berpahala dengan niat, melakukannya tidak berdosa. Dan mubah tidak ada dosa, tidak ada pahala. Nah, coba perhatikan jemaah sekalian ya. Dalam satu hari 24 jam, di sini ada yang satu harinya lebih dari 24 jam? Nggak ada ya? Sama ya. Semua kita satu hari 24 jam. Coba perhatikan jemaah sekalian. Ada nggak satu detik saja, sedetik saja dari 24 jam kehidupan kita sehari yang tidak terikat dengan 5 hukum ini? Yang kalau bahasa orang hukum itu bebas hukum. Ada nggak? Sedetik aja Pak. Ya, perbuatan kita ataupun apapun yang kita lakukan gitu ya, yang tidak ada hukumnya dari 5 hukum ini. Ada nggak yang bebas hukum? Hah? Nggak ada. Semuanya terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang saya maksud dengan masalah agama. Ya, artinya 24 jam aktivitas kita itu semuanya pasti akan terikat dengan hukum. Ya, masalahnya adalah kita kadang nggak tahu hukumnya apa, Pak. Nah, disitulah kita perlu belajar gitu ya. Contoh sederhana saja. Ya, contoh sederhana perbuatan yang pasti kita lakukan setiap hari, yaitu tidur. Nah, tidur itu apa hukumnya jemaah sekalian? Hah? Mubah, haram, sunnah, makruh. Nah, kalau dalam ilmu fikih ya, hukum itu ada dua klasifikasi. Pertama ada hukum asal, kedua ada hukum far'i atau hukum cabang yang dia akan terpengaruh oleh faktor eksternal. Nah, benar tadi ya bahwa hukum tidur itu pada asalnya adalah mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau saya tanya dalilnya dari Al-Quran dan hadis apa kira-kira? Ada nggak dalil dalam Al-Quran hadis bahwa tidur itu mubah? Padahal itu perbuatan kita sehari-hari loh Pak. Ada nggak dalilnya? Insya Allah kita mungkin hafal ayatnya Pak, tapi cara menyimpulkan ayat itu sebagai dalil mungkin kita tidak semuanya bisa memahami ya. Dalilnya adalah dalam surah An-Naba Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata ya. Dan dijadikan tidur itu sebagai kondisi merehatkan badan. Dan para ulama usul fikih mengatakan al-imtinanu yadullu alal ibahah. Kalau Allah memberikan kepada kita satu karunia, nikmat di dunia, maka hukum asal mengambil nikmat tersebut adalah mubah. Ya, tidak diwajibkan, tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, tidak disunnahkan. Hukum asalnya saja. Tapi bisa jadi dia berubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, tergantung faktor eksternal. Ini baru tidur Pak. Dalam kondisi kita nggak melakukan apa saja, nggak melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi kalau kita sedang berbuat sesuatu. Tidur saja itu terikat dengan 5 hukum, apalagi selain tidur gitu ya. Nah, maka tidur nanti hukumnya bisa menjadi wajib. Misalnya ketika ada orang sakit, dokter mengatakan ya kamu tidak ada obat untuk sembuh kecuali tidur. Maka tidur hukumnya wajib. Ya. Tidur juga bahkan bisa menjadi sunnah.
Ya, kalau kemudian ada orang sebelum tidurnya dia berniat, ya Allah aku tidur agar nanti bisa bangun dengan niatan melakukan sholat tahajud misalnya, maka tidurnya dihitung sebagai amalan sunnah. Ya, tidur juga bisa hukumnya menjadi haram. Kapan ya mas kalian tidur hukumnya haram? Hah? Kapan tidur hukumnya haram? Tidur di waktu kerja. Ini haram ini Pak, ini karena ada nggak profesional namanya ya. Dan ada tidur yang haramnya luar biasa, tidur di ranjang pasangan orang lain. Nah, itu dosa besar itu. Nah, itu jadi bisa haram tidur itu ya, atau tidur di tengah jalan tol misalnya, tidur saat mengemudi, ya, itu kan haram itu Pak, ya, karena berpotensi bisa membahayakan diri dan orang lain. Ya, tapi ini saya bicara tidur sekaligus mau membangunkan nih. Kalau tidur atau pengajian apa hukumnya Pak? Atau bapak-bapak nih tidur waktu khutbah Jumat. Nah, ya ini kan pengalaman semua nih Pak. Termasuk yang ngomong. Kadang kita tidur ya. Yang lebih fatal lagi kalau yang tidurnya khotibnya Pak misalnya. Wah, ini lebih repot ini Pak. Ya, tapi gak usah khawatir ya mas kalian. Saya punya seorang ustadz dulu pernah mengatakan begini. Beliau ketika itu menjelaskan hadis tentang fadilah majelis ilmu. Ya, hadis tentang fadilah majelis ilmu. Ya mungkin kita sedang pernah mendengar majtama qaumun fi baitin bin buyutillah yasluna kitaballahi yatadarasuna bainahum. Ya, tiadalah suatu kaum berkumpul di suatu tempat lalu mereka saling berbagi ilmu di antara mereka kecuali Allah akan memberikan kepada mereka 4 hal. Ya, nazala alaihimus sakinah, Allah berikan kepadanya ketenangan hidup. Wa hafathumul malaikah. Ya, Allah berikan kepadanya malaikat yang menaungi dengan sayap-sayapnya. Seperti yang hari ini kita lakukan insyaallah Pak, di atas kita ada sayap malaikat Allah yang menaungi kita. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah himpunkan kepadanya rahmatnya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut nama satu-satu orang yang ada di majelis itu ya di tengah-tengah penduduk langit. Nah, ini kan fadilah ilmu yang luar biasa Pak. Fadilah majelis ilmu yang luar biasa. Nah, ada teman saya kemudian nanya, "Ustaz, bagaimana kalau ada orang kemudian tidur di majelis ilmu? Masih dapat nggak 4 hal itu tadi?" Masih dapat nggak Pak kira-kira? Ya, termasuk sholat Jumat ya, khutbah Jumat kan juga majelis ilmu juga gitu kan. Ya, kata sang ustadz ini namanya Dr. Dr. Roshid ya. Beliau sudah profesor dari Universitas Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan termasuk yang tidur pun dapat pahalanya. Nah, kenapa? Karena lebih baik menghadiri majelis ilmu walaupun akhirnya tidur daripada tidak sama sekali. Ya, tapi bukan menjadi alasan Pak kalau begitu ya udah akhirnya tidur. Nah, itu juga enggak. Karena ini tadi skala prioritas ya. Tetap orang yang hadir di majelis ilmu lalu kemudian mengikuti majelis itu dengan baik, ya menyerap semua ilmu yang didapatkan itu tetap lebih baik daripada akhirnya cuma numpang tempat tidur saja gitu. Tapi paling tidak fadilah majelis ilmunya dia dapatkan. Nah, jadi sekali lagi tidur saja jamaah sekalian ya, yang mana itu aktivitas sehari-hari yang kita lakukan dalam kondisi kita tidak melakukan sesuatu terikat dengan 5 hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibn Rushd ya, seorang filosof dari Andalusia, ya, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid pernah mengatakan, "Ma min amrin illa wa fi hukmullahi taala." Tiadalah suatu perkara, suatu perbuatan manusia kecuali semuanya akan terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya kadang kita yang bisa saja tidak tahu hukumnya apa. Disitulah kita pentingnya belajar ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan masalah agama sekali lagi bukan hanya ritual ibadah seperti sholat, puasa dan semacamnya, tapi 24 jam setiap detik waktu yang kita lalui itu semua disebut dengan masalah agama ya. Baik, ini yang pertama. Nah, masalah agama ini jamaah sekalian ya, kemudian diklasifikasikan menjadi 2. Ada masalah agama yang masuk kategori usul atau akidah, dan ada masalah agama yang masuk kategori furu' atau fikih. Nah, ini juga penting untuk kita bisa membedakan mana perkara yang itu wilayah akidah dan mana wilayah furu'. Mudahnya gini jamaah sekalian, kalau wilayah akidah intinya persoalan yang terkait dengan 6 rukun iman di dalam agama kita. Ya, terkait dengan Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan takdir. Ya. Nah, sedangkan kalau masalah fikih terkait di luar 6 ini gitu ya. Mudahnya kayak gitu. Ya, masalah fikih di luar 6 ini yang kemudian oleh para ulama dibagi menjadi 2. Ada masalah fikih yang bersifat vertikal, hubungan langsung dengan Allah, ini disebut dengan ibadah. Ya, seperti sholat dan seterusnya, ada 8 bab di dalam fikih ibadah. Sholat, zakat, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk sembelihan, kemudian halal haram dalam makanan, minuman. Nah, itu semua masuk dalam wilayah ibadah. Kemudian
hubungan yang bersifat horizontal antara sesama manusia, disebut dengan muamalah. Nah, muamalah ini ada yang cakupannya cuman keluarga saja, namanya disebut dengan ahwal syaksiyah atau biasa dikenal di masyarakat fikih keluarga atau fikih nikah. Kemudian cakupan yang kedua adalah antar masyarakat dalam akad jual beli, ijarah, ya, sewa menyewa, intinya interaksi yang biasanya dalam bab ekonomi. Kemudian yang ketiga, cakupan berikutnya adalah bagaimana Islam mengatur terkait dengan tindak kejahatan, ya, tindak kezaliman antar manusia yang nanti ada fikih pidananya yang disebut dengan ahkam jinaiyah. Kemudian bagaimana Islam mengatur interaksi antara penguasa dan rakyat, namanya disebut dengan fikih dusturiyah. Dan bagaimana Islam mengatur antara bangsa-bangsa yang berbeda yang disebut dengan fikih ad-duwailiyah. Atau biasanya kalau di kampus-kampus itu jurusannya hubungan internasional. Nah, itu semua sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Islam itu wilayah fikih semua tuh, Pak. Ya, wilayah fikih semua. Nah, jadi wilayah fikih itu bukan hanya kita bicara ritual ibadah saja atau bagaimana menikah, ya, bahkan hubungan antar bangsa pun bagian dari fikih. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada bab tentang perdamaian, ada bab tentang perang dan seterusnya gitu ya. Karena ini wilayah hubungan internasional. Nah, sekarang yang ingin saya tegaskan ya Mas kalian, kita perlu bisa membedakan mana wilayah akidah, mana wilayah fikih. Karena kalau pemahaman kita rancu, wilayah akidah dianggap fikih, fikih dianggap akidah, maka sikapnya juga akan rancu nanti. Ya. Nah, jadi mudahnya adalah dari sisi masalahnya kita harus bisa membedakan mana wilayah akidah, mana wilayah fikih. Nanti akan saya sebutkan apa konsep yang lahir dari perbedaan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, dari sisi dalil. Di dalam Islam, dalil itu bisa dibedakan menjadi dua klasifikasi dilihat dari sisi kualitasnya. Ada dalil yang bersifat qat'i, ya, bahasa terjemahnya absolut. Atau bisa kita katakan Pak, dalil yang qat'i itu maksudnya penafsirannya tunggal, tidak mungkin ada perbedaan. Seperti saya tadi contohkan tentang hukum LGBT misalnya, ya, atau sholat 5 waktu. Dan ada yang bersifat zonni atau relatif, ya, bersifat multi tafsir. Nah, saya kasih satu contoh sederhana. Di dalam Al-Quran itu bahkan ada dan banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran ayatnya satu tapi tafsirnya ada dua kemungkinan. Ada yang bersifat absolut, ada yang bersifat relatif. Atau dalam bahasa usul fikih ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat zonni. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam masalah ini perkara sederhana, ya, dalam masalah praktek wudu. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4, ya, praktek wudu, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, praktek yang pertama basuhlah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, ya, lalu usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, poinnya jemaah sekalian, ya, poinnya perhatikan pada praktek yang ketiga terkait mengusap kepala atau menyapu kepala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam menyapu kepala ini, Pak, ada huruf yang hurufnya itu akan memberikan pengaruh kepada makna. Namanya hurufnya adalah huruf apa? Huruf ba. Seandainya nih, ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan atau tidak menambahkan huruf ba di situ, langsung dikatakan wamsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, tanpa ada huruf ba, semua ulama pasti akan sepakat bahwa kepala itu wajib semuanya diusap ketika wudu. Tapi karena riwayat yang didapatkan dari Rasulullah ada huruf ba-nya, nah huruf ba ini, Pak, yang menimbulkan multi tafsir. Akhirnya ada sebagian ulama seperti mazhab Maliki memahami huruf ba di sini litakid, untuk menegaskan. Maka kemudian tafsirnya adalah usaplah seluruh kepalamu. Sedangkan muridnya Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik, itu malah menafsirkan huruf ba di sini bukan menegaskan tapi litaba'id, sebagian. Maka tafsirnya nanti menjadi usaplah sebagian kepalamu. Nah, jadi artinya ayatnya sama, tafsirnya berbeda. Nah, tafsir yang berbeda seperti ini jamaah sekalian namanya disebut tafsir zonni. Ya, tafsir yang bersifat relatif. Tapi di tengah adanya perselisihan seperti itu, Pak, ulama bersepakat masuk wilayah tafsir qat'i, absolut. Apa yang disepakati kira-kira? Bahwa mengusap kepala bagian dari rukun wudu, gitu ya. Nah, jadi
Kalau kemudian kita pilah, wilayah yang disepakati apa? Mengusap kepala. Wilayah yang diperselisihkan apa? Batasan mengusap kepala. Nah, jadi dalam satu ayat yang sama ada makna yang absolut, ada makna yang relatif atau qat'i. Maka kalau misalnya ada orang berwudu tidak mengusap kepala, semua ulama sepakat wudunya tidak sah. Tapi kalau yang diusap kemudian batasannya, ya disitulah baru ada perbedaan pendapat. Nah, artinya di sini bisa kita simpulkan bagaimana kita bersikap kepada orang yang misalnya Pak meninggalkan yang disepakati, dan bagaimana kita bersikap dengan sesuatu yang diperselisihkan, kira-kira sama atau beda? Artinya gini, bersikap kepada orang yang wudunya tidak mengusap kepala dengan bersikap kepada orang yang wudunya misalnya ngusapnya sebagian saja, sama atau beda sikapnya kira-kira? Jelas beda ya. Yang satu harus kita luruskan, yang kedua kita biarkan. Ya, karena apa? Yang satu absolut, yang kedua relatif. Nah, ini perkara sederhana saja dalam memahami masalah wudu ya. Nah, tapi catatannya juga dalam sekalian ya, sebagai tambahan, Allah menyebutkan dalam ayat ini ya, usaplah kepala, bukan usap rambut. Artinya, di antara kita yang misalnya kepalanya botak, tetap diperintahkan nggak? Mengusap kepala tetap diperintahkan karena ayatnya bukan wamsahu syu'urakum ya, bukan usaplah rambutmu tapi usaplah kepalamu. Termasuk ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau misalnya wudu Bu, ibu-ibu rambutnya panjang ya, ibu-ibu rambutnya panjang, ketika berwudu kemudian yang diusap cuman bagian ujung rambutnya, sah nggak wudunya Bu? Rambutnya panjang nih ya, di ujung rambutnya aja diusap, sah nggak wudunya? Enggak sah, karena harus bagian kepala. Lah bagaimana kalau misalnya ada jilbab yang kalau di tengah tempat terbuka gitu kan? Ya mudah, ikut madzhab Syafi'i aja, ya, usap sebagiannya aja. Ambil air kemudian usap bagian belakang atau majukan jilbabnya, masukkan di ubun-ubunnya. Itu sudah sah dalam madzhab Syafi'i. Kenapa jemaah sekalian? Karena ayat ini pun disepakati para ulama, perintahnya itu bukan membasuh tapi mengusap. Nah, apa bedanya Pak antara membasuh sama mengusap? Nah, kalau wajah, tangan, kaki membasuh, kalau kepala mengusap. Bedanya apa? Kalau mengusap gini-gini, kalau basuh gini-gini juga. Kalau mengusap pakai air, kalau basuh pakai air juga. Lah bedanya apa? Gini sederhananya Mas sekalian. Mengusap itu mengalir, membasuh itu mengalir, mengusap itu tidak harus mengalir. Ya, sederhananya kalau kita ambil air di keran air wudhu gitu ya, kita tangan kita giniin, kita telungkupkan begini, ada air yang ditampung. Nah, itu ketika kita basuhkan itu disebut ketika kita tumpahkan itu disebut membasuh. Dalam bahasa Al-Qur'an al-ghuslu. Tapi ketika sudah kita basuhkan Pak, masih ada nggak titik-titik air yang ada di telapak tangan kita? Masih ada kan? Nah, itu kemudian disebut mengusap atau al-mashu. Nah, itu bedanya di situ. Nah, makanya kalau untuk kepala itu perintah Al-Qur'annya mengusap bukan membasuh ya, karena kalau kepalanya dibasuh bukan wudu, kerimbat namanya Pak ya. Jadi perintahnya mengusap ya. Baik, tapi yang ingin saya katakan di sini kita bisa memahami ya bahwa dalam satu ayat dan perkara yang sederhana dalam bab wudu saja ada makna yang absolut, ada makna yang relatif ya, atau dalam bahasa usul fikih qat'i dan zonni ya. Baik, nah kemudian dari keempat konsep ini jamaah sekalian, dari masalah agamanya ada wilayah akidah, ada wilayah fikih, kemudian dari sisi dalilnya ada yang qat'i dan zonni, kita jadikan pondasi untuk bisa memahami suatu objek perbedaan. Dan ini bukan hanya dalam internal umat Islam ya, bahkan sampai di wilayah eksternal juga, yaitu kalangan non muslim yang berbeda akidah dengan kita. Nah, setidaknya nanti polanya menjadi begini jamaah sekalian. Yang pertama ya, kita akan mendapatkan masalah wilayahnya akidah, kesimpulan dalilnya qat'i. Namanya bisa disebut akidah qat'i. Ya. Yang kedua, wilayah akidah, dalilnya apa? Zonni. Akidah tapi dalilnya zonni. Ketiga, wilayah fikih, ya, apakah ibadah atau muamalah, dalilnya qat'i. Dan ya, jadi mudahnya gini, qat'i itu disepakati, zonni itu diperselisihkan. Nah, gitu aja mudahnya Pak ya. Jadi qat'i itu kesepakatan para ulama, zonni itu perselisihan penafsiran para ulama. Dan yang keempat, wilayah fikih dalilnya zonni. Ya. Nah, apa contoh misalnya wilayah akidah dalilnya qat'i? Wilayah akidah dalilnya qat'i misalnya apa aja sekalian? Misalnya tentang keesaan Allah. Ya.
Masalah keesaan Allah itu masalah akidah atau fikih? Akidah kan? Dalilnya kira-kira ada nggak ulama kita umat Islam berbeda pendapat bahwa Allah itu esa? Nggak ada. Yaitu firman Allah, Qul huwallahu ahad. Maka persoalan tentang keesaan Allah ini konsekuensinya manusia akan memilih antara dua hal, menjadi muslim atau kafir. Ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini Allah itu esa, maka itu sudah sebagai tanda dia muslim. Kalau dia mengingkari keesaan Allah, ya kita katakan dia kafir. Ya. Dan istilah untuk menyebut perbedaan ini dalam Islam disebut dengan din, atau dalam terjemahannya disebut agama. Maka ayat Al-Quran jemaah sekalian yang kita dapati di dalamnya kata-kata din, itu perbedaannya bukan internal umat Islam, tapi sampai eksternal umat Islam. Misalnya lakum dinukum waliyadin, soal kafirun. Makanya lakum dinukum waliyadin itu kan diawali dengan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau misalnya nih Pak, gara-gara persoalan musik misalnya nih Pak ya, oh, bagi saya musik haram. Bagi kalau Anda mengatakan musik itu boleh misalnya kan, nggak apa-apa, karena lakum dinukum waliyadin. Nah, kira-kira ayatnya benar nggak? Nah, ini yang jadi masalah gitu Pak ya. Mungkin dia bisa menyikapi perbedaan itu sebagai perbedaan, tapi menggunakan ayatnya yang kemudian keliru. Ya. Nah, jadi dalam persoalan seperti ini istilahnya din, atau misalnya Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Nah, ini ayat-ayat yang intinya bicara tentang hubungan antara muslim dan kafir. Tapi saya tidak mau memperdebatkan istilah kafir ini, Pak. Ini yang benar kafir apa non muslim? Saya katakan sama aja Pak, sama aja ya. Tapi memang begini Pak, catatannya juga istilah kafir ini jangan digunakan dalam konteks hubungan muamalah antar manusia ketika tidak bermusuhan. Misalnya kita punya tetangga nih Pak, misalnya kita punya tetangga kebetulan dia orang Nasrani misalnya. Ya, pas kita lagi liburan, dia lagi nyuci mobil atau motornya misalnya Pak, kira-kira etis nggak kita panggil dia, Fir, kafir, gimana kabarnya, sehat nggak gitu? Etis nggak kira-kira Pak? Ya nggak etis, walaupun itu sebenarnya keyakinan kita membolehkan gitu Pak, karena dia memang non muslim gitu kan. Tapi sebagai suatu interaksi manusia itu tidak etis ya. Tapi sebagai keyakinan wajib kita meyakini di luar Islam itu kafir. Makanya Rasulullah SAW itu ya ketika mengutus risalah Islam ke kerajaan-kerajaan dunia saat itu Pak, salah satunya ada raja yang menguasai Romawi Timur saat itu namanya Heraklius. Nggak ada disebutkan dalam suratnya itu Pak Rasulullah memanggilnya dengan kata kafir. Rasul panggil dengan sebutan yang membuat dia senang dan tertarik dengan Islam. Ya, kalau kita baca sejarah tulisan atau surah Rasulullah itu isinya adalah min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakal azimir Rum aslim taslam yu'tikallahu ajrakal marratain. Ya, kata Rasul dalam suratnya itu dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi. Ya, engkau masuk Islam maka engkau dapat 2 pahala karena beliau sudah beragama Nasrani. Maka pahala yang pertama beragama Nasrani meyakini Isa, pahala kedua kalau dia masuk Islam. Jadi Rasul katakan kepada Heraklius penguasa Romawi, bukan kepada Heraklius orang kafir neraka jahanam, enggak kayak gitu Pak. Ya, karena ini konteksnya sedang interaksi yang baik gitu ya. Tapi kalau sedang bermusuhan ya ini lain lagi nanti urusannya. Kalau bermusuhan Rasul tegas Pak mengatakan aduh Allah, musuh Allah gitu ya. Itu kalau konteksnya permusuhan. Baik, yang kedua jemaah sekalian, wilayah akidah dalilnya zonni. Nah, disinilah yang seringkali umat Islam itu meletakkan istilah bukan pada tempatnya. Kalau untuk wilayah akidah dalilnya zonni, konsepnya adalah antara sunnah versus bid'ah. Jadi yang ingin saya tegaskan Pak, istilah ahli bid'ah ini istilah penting dalam Islam. Kita harus paham dan tapi selain paham harus juga bisa meletakkan pada tempatnya. Nah, ini juga jadi masalah. Gara-gara berbeda masalah jumlah rakaat sholat tarawih, nah, keluar kata bid'ah. Ini nggak benar kan? Kenapa? Karena istilah bid'ah itu dipakai oleh para ulama ketika perbedaannya wilayah akidah, tapi masih di internal umat Islam. Dan tidak juga masuk wilayah kafir. Ya, maka bisa kita katakan begini, setiap kekafiran itu sesat. Saya ulangi. Setiap bid'ah itu sesat, tapi tidak setiap sesat itu kafir. Ya, setiap sesat itu setiap bid'ah itu sesat, tapi tidak setiap sesat kafir. Ya, maka dalam konteks inilah Rasulullah pernah mengingatkan umat Islam, sataftariku ummati ala thalathatin sab'ina firqah. Umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Istilahnya disebut dengan firqah.
Nah, firqah ini kalau kita belajar dalam ilmu namanya disebut ilmu dirasatul firq namanya, Pak. Ada kelompok namanya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Mujassimah ya dan semacamnya. Nah, itulah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah ahlu bid'ah, yang mana yang mengikuti akidah Rasulullah dan para sahabat disebut ahlus sunnah. Tapi tegasnya ini wilayah akidah atau wilayah fikih? Akidah. Jadi kira-kira kalau masalah Maulid Nabi pakai istilah apa? Sunnah bid'ah atau wilayah yang lain nanti? Nah, kita harus pahami dulu persoalan Maulid Nabi itu wilayah akidah atau fikih. Nah, para ulama rata-rata mengatakan itu wilayah fikih, bukan wilayah akidah. Jadi tidak layak menyebut kata bid'ah pada wilayah-wilayah fikih. Ya, nanti wilayah fikih ada istilah sendiri. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, wilayah fikih tapi qat'i. Nah, ini para ulama menyebut perbedaannya antara muslim dengan zindiq. Jadi zindik itu, Pak, artinya adalah orang yang dia ngaku muslim tapi dia mengatakan sholat tidak wajib bagi dirinya. Sholat masalah fikih atau akidah? Hah? Sholat akidah fikih? Ada nggak? Lupa lagi. Tadi sudah saya sebutkan 6 rukun iman wilayah akidah, di luarnya wilayah fikih. Kira-kira 6 rukun iman ada nggak bab sholat? Nggak ada, berarti dia wilayah fikih, Pak. Ya, tapi dia wilayah fikih yang semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, ketika ada seorang ngaku muslim lalu dia mengatakan saya dapat wangsit di gunung si ini gitu kan, akhirnya saya kemudian dapat predikat sebagai wali, rupanya kewalian saya membuat saya tidak wajib sholat. Nah, orang seperti ini disebut apa? Zindiq. Ya, tapi bedakan ya mas kalian dengan orang yang dia ngaku muslim tidak sholat, tapi ketika kita tanya kenapa kok anda tidak sholat, lalu dia mengatakan saya tahu sholat itu wajib tapi saya malas. Artinya dia meyakini sholat masih wajib. Maka orang yang seperti ini kita tidak sebut zindik, namanya fasik. Bedanya apa? Zindik kalau meninggal tidak disolati ya, tapi kalau dia fasik walaupun tidak pernah sholat dan masih meyakini sholat wajib tetap disolati karena masih berstatus muslim. Zindik tidak lagi muslim karena dia telah mengingkari sesuatu yang disepakati wajib. Termasuk yang haram jemaah sekalian. Ada orang berbuat zina. Ya, kita tanya, "Kenapa Anda berzina?" Akhirnya dia bilang, "Yang nggak masalah, zina itu bagi saya halal. Ngapain Allah ngurusin kemaluan manusia?" Nah, orang kayak gini namanya zina atau fasik? Zindik. Tapi kalau ada orang jatuh kepada zina akhirnya dia mengatakan, "Saya tahu ini dosa, tapi saya nggak bisa menahan syahwat saya." Nah, kita katakan dia fasik. Ya, kalau meninggal yang satu nggak disolati, yang kedua tetap disolati ya. Baik, dan yang terakhir jemaah sekalian, wilayah fikih yang sifatnya zoni. Nah, inilah yang banyak ditemukan perbedaannya di tengah umat, termasuk masalah musik, termasuk masalah perkara peringatan Maulid Nabi, jumlah sholat tarawih rakaatnya berapa, dimulainya sholat itu ngangkatnya ke telinga atau bahu gitu ya. Kemudian nanti saat kita tahiyat akhir jarinya digerakkan bagaimana. Itu semua wilayah yang disebut fikih zoni. Nah, istilah untuk menyebut konsep ini, Pak, namanya disebut rajih versus marjuh. Dan entitas untuk menyebut perbedaan ini disebut mazhab. Ya. Jadi roji dan marju itu istilahnya begini. Seperti pernyataan Imam Syafi'i, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat aku benar tapi mungkin salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan roji dan marju. Roji itu persepsi kita akan kebenaran pendapat kita, sedangkan marju itu persepsi kita pendapat orang lain salah, tapi bersifat relatif, mungkin benar mungkin salah. Dan dalam konteks yang keempat inilah Rasulullah memberikan semacam reward. Jika ijtihadnya benar di sisi Allah dapat 2 pahala, tapi jika salah di sisi Allah dapat 1 pahala. Jadi kalau saya tanya, Pak, kalau sholat subuh siapa yang dapat 2 pahala? Yang kunut apa yang enggak kunut? Siapa, Pak? Ya, jawabannya wallahu a'lam. Karena itu urusan Allah yang ngasih pahala, Pak. Tapi yang pastinya yang kunut ataupun yang tidak kunut dapat pahala. Yang enggak dapat pahala yang tidak sholat subuh. Nah, itu kayak gitu, proporsionalnya kayak gitu, Pak. Nah, jadi sekali lagi wilayahnya disebut dengan mazhab. Dan mazhab baru disebut mazhab kalau ada perselisihan para ulama. Ya, ini juga salah satu makna mazhab itu, Pak, adalah kalau ulama kita beda pendapat kita sebut mazhab. Tapi kalau ulama kita tidak berbeda pendapat, tidak ada mazhab. Misalnya ya, sholat 5 waktu itu menurut mazhab Hanafi apa hukumnya? Wajib. Menurut mazhab Maliki? Wajib. Menurut mazhab Syafi'i?
Wajib. Menurut mazhab Hambali wajib juga. Nah, maka pertanyaan yang keliru kalau ada orang nanya, "Ustaz, hukum sholat 5 waktu menurut mazhab Syafi'i apa?" Itu pertanyaannya udah keliru itu, Pak. Kenapa? Karena seluruh mazhab sepakat hukum sholat 5 waktu wajib. Tapi kalau ditanya apa namanya hukum misalnya musik misalnya ya, nah baru kita katakan menurut mazhab Syafi'i apa, menurut mazhab Hanafi apa, menurut mazhab Maliki apa, dan seterusnya. Nah, disitulah kita paham bahwa konsep mazhab itu ketika ada perselisihan ya. Baik, nah inilah jamaah sekalian ya terkait dengan masalah yang perlu kita pahami secara proporsional di tengah perbedaan ya. Sebenarnya masih ada lagi yang ingin saya sampaikan karena waktu juga membatasi kita ya. Tapi saya mungkin akan tutup, Pak. Ada 5 kaidah sebenarnya dalam menyikapi khususnya perbedaan mazhab ya. Tapi kaidah ini yang akan saya tutup bahwa ketika kita mendapati ulama kita berbeda pendapat, kaidah yang disampaikan oleh para ulama la yunkarul mukhtalafihi wa innama yunkarul mujma' alaihi. Tidak boleh mengingkari perbedaan fikih, namun yang diingkari adalah yang menyimpang dari kesepakatan. Nah, ini kaidah ini disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, di mana kalau misalnya kita mendapati perbedaan, ya udah amalkan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Tapi ketika ada orang yang mengingkari dan menyimpang dari kesepakatan, disitulah kita baru mengingatkan kekeliruannya. Nah, di sini kita baru bisa bersikap secara proporsional ya. Baik, jamaah sekalian, mungkin Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, nggak terasa waktu sudah lewat dari jam 1. Atau mau sampai buka puasa, Pak? Baik, mungkin saya cukupkan. Kalau ada waktu tersisa untuk diskusi, kami persilakan. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Atau cukup? Ya. Tapi yang ditanya bukan pertanyaan Pak Agus tadi yang pertama ya. Kayak itu kan door prize-nya itu. Nggak ada pertanyaan? Ibu mungkin? Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk off aja bisa. Karena hanya benar bisa salah satu setelah ada jadi bisa tutup. Baik, mungkin kita cukupkan ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam waktu singkat ini bermanfaat untuk bisa menambah wawasan kita semua, khususnya bagaimana kita membentuk sikap yang adil, proporsional di dalam menyikapi perbedaan, khususnya di tengah umat Islam. Karena jamaah sekalian, saya mungkin ingin menutup ya, bahwa perbedaan umat Islam ini sebenarnya ujian Allah, apakah kita itu layak nanti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara tanda-tanda ahli surga itu adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka suka berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari saudara-saudara kami yang telah lalu, dan jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki. Jadi kalau kita sudah tidak bisa berlapang dada di tengah perbedaan umat saat di dunia, maka khawatir nanti kita tidak bisa mendapatkan nikmat surga, yaitu tidak adanya rasa dengki di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berlapang dada di tengah perbedaan ini, dan Allah takdirkan menjadi ahli surganya. Amin ya robbal alamin ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya mari kita tutup. Mungkin nanti Pak Agus yang akan menutup dengan doa kafaratul majlis, dan saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin pertanyaannya Ustaz bisa lebih jelas lagi Ustaz yang tadi. Oh, mau jadi dopres. Saya terlupa pertanyaan detailnya. Mungkin Ustaz bahas. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan ini mana jadi kuis ini? Kenapa seseorang yang sholat pakai sejadah sholatnya sah, tapi kalau dia misalnya pakai sorban dililitkan di lehernya, lantas kemudian dia sujud, sorbannya kemudian menutupi tempat sujudnya, itu sholatnya tidak sah. Paham soalnya Pak? Termasuk ini peci, kalau pecinya nutupin dahinya kayak gini lalu kemudian dia sujud, atau jilbab atau mukena, ini hati-hati juga ibu-ibu mukena misalnya, nutupin tempat sujudnya, lalu kemudian dia sujud.
itu sholatnya tidak sah. Kenapa Pak? Kira-kira perbedaannya. Padahal kalau kita pakai serban, atau serbannya kita lepaskan gitu ya, atau sejadahnya kita lepaskan, itu sholatnya tetap sah. Nah itu ada yang mau jawab Pak. Wah ini Ustaz ini jawab Ustaz ini. Oh jauh Ustaz. Nah itu udah, coba. Nanti Ustaz nggak jawab tetap dapat hadiah. Pak Agus yang ngasih hadiah. Jadi ketika sujud itu memang ada 7 anggota tubuh yang harus kena dilakukan saat sujud. Salah satunya adalah dahi. Nah, dahi itu tidak sujud ketika dia terhalang oleh suatu benda yang bergerak. Namun tidak sujud juga apabila terhalang, jadi terhalang oleh sesuatu yang bergerak, contohnya seperti peci, tombak, atau wanita ketika mengenanya itu bukan cuma kepala, tapi ketika tangannya Menutupi ini. menutupi kepala. Jadi Yeah. tempat sujud itu ya yang tidak bergerak gitu. Terima kasih. Tapi perlu ditambahkan bergerak yang terhubung dengan Anggota badan. tubuhnya gitu. Jadi kalau sejadahnya gerak-gerak sendiri misalnya Pak ya diganggu sama jin misalnya gitu ya, itu masih tetap sah sholatnya. Tapi ini bergeraknya karena ikut gerakan tubuh kita. Nah, itu. Jadi sederhananya sebenarnya adalah karena sujudnya belum sempurna. Ya, sebab kemudian apa yang ada di tubuh kita ini pun hakikatnya juga ikut harus sujud juga dan tidak boleh menghalangi kita meletakkan dahi ini. Tapi hanya dahi ya jemaah sekalian ya. Kalau misalnya serbannya Pak nempel di leher kita lalu letak tangan kita tidak sampai kena lantai tapi di atasnya ada serban kita yang menempel di badan kita, sah nggak sholatnya? Kan ketujuh anggota tubuh itu apa? Ya, dahi, terakhir hidung, kedua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki. Nah ini kan kalau tangan ketika ada serban yang melilit di leher kita lalu kita terhalangi tangan kita untuk tidak kena tempat sujud, termasuk nggak membatalkan sholat? Kenapa? Ya jawabannya ya sebenarnya itu sederhananya kayak gitu betul ya, bahwa yang wajib diletakkan di tempat sujud itu semua kesepakatan para ulama hanya dahi saja. Seandainya ada orang sholat Pak, seandainya nih ya ada orang sholat ketika dia mau sujud langsung gedubrak gitu ya, tahu kedubrak Pak? Jatuh gitu ya, nggak lutut dulu, nggak tangan dulu, langsung dia kepalanya yang duluan jatuh. Itu sah nggak sujudnya? Sah sujudnya Pak, tapi kurang afdol karena sunnahnya meletakkan dulu telapak tangan, lutut dan seterusnya. Baik, itu jawabannya seperti itu. Intinya karena ini adalah tempat sujud yang tidak boleh terhalangi oleh apapun yang melekat pada tubuh kita. Asyhadu an la